Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Sugi, di dalam video pada sesi hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah Fisika Komputasi. Pada sesi yang lalu, kita telah berbicara tentang bagaimana memahami fenomena fisika berupa gerak benda jatuh dengan hambatan udara yang kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah komputasi fisika sampai dengan langkah pemodelan. Kemudian dilanjutkan dengan modifikasi dari model itu agar lebih gampang dipahami dengan cara penyederhanaan model. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan cara menyelesaikan solusi dari persamaan matematika dari model yang telah kita bangun. Kebetulan kita menggunakan metode Euler untuk langkah yang ketiga, yaitu solusi numeriknya. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan langkah berikutnya, yaitu pemrograman. Kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python dan nanti akan dilanjutkan dengan evaluasi, di mana kita akan memahami bagaimana hasil dari pemrograman itu. Kita akan melihat bagaimana fenomena gerak benda jatuh dengan hambatan tersebut. Yuk kita ikuti video ini selengkapnya. Sebagaimana telah kita jelaskan pada sesi yang lalu, di mana kita telah masuk pada bagaimana memahami peristiwa dari bola yang dijatuhkan. Nah, dalam langkah-langkah di fisika komputasi pun kita sudah memahami ada setidaknya 5 langkah yang harus kita kerjakan. Kita sudah sampai pada pemodelan, penyederhanaan model, sampai dengan formulasi numerik, di mana kita menggunakan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang telah kita bangun berdasarkan peristiwa atau fenomena tersebut. Nah, kita akan melanjutkan di tahap pemrograman ini, tahap pemrograman dan tahap evaluasi. Sebagai review, kita sudah mendapatkan persamaan dari gerak bola jatuh dengan hambatan berupa persamaan diferensial biasa seperti ini. Kemudian kita juga sudah melakukan formulasi numerik dengan menggunakan metode Euler. Kita sudah menjelaskan juga bagaimana solusi itu dapat diterapkan untuk persoalan kita. Ya, ini adalah penjelasan tentang metode Euler. Silakan dipahami jika Anda belum memahami secara seksama dari metode itu. Oke. Nah, ini adalah algoritma yang sudah kita bangun berdasarkan fenomena fisika berupa gerak benda jatuh, bola, bendanya berupa bola, dengan metode Euler. Ini adalah contoh bagaimana kita nanti akan membuat kode program dengan menggunakan Python berdasarkan algoritma dan fenomena gerak benda jatuh dengan hambatan berikut ini. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita akan membuat sebuah program pada langkah keempat, yaitu membuat program di mana ada satu persoalan gerak benda jatuh dengan hambatan udara, di mana bendanya itu berupa bola dengan radius 7,5 mm dan massa 3,9 gram.
Bola itu dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 2000 meter di atas permukaan tanah ya, dengan menggunakan nilai rho, kerapatan udara 1,2 kg per meter kubik, dan koefisien hambatannya CD-nya 0,46, percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan time step atau delta waktu, delta time step-nya adalah 0,01 second. Kemudian loop, jika T lebih dari 15 sekon, maka buatlah sebuah program Python untuk mengetahui fenomena gerak benda jatuh dengan output T, AT, VT, dan YT dengan menggunakan metode Euler. Dengan hasil program tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana kecepatan berubah terhadap waktu? Mengapa? Apakah yang dulu dalam kecepatan terminal? Apakah benda tersebut dapat mencapai kecepatan terminal? Oke, ini adalah salah satu persoalan dalam fisika yang sangat sederhana sebenarnya, di mana bola dijatuhkan di dalam fluida, dalam hal ini adalah udara. Kemudian karena ada udara, maka ada gesekan. Ya, gesekannya kita perhatikan. Biasanya dalam fisika sekolah menengah, gesekan atau gaya hambat udaranya tidak diperhatikan atau dinafikan. Nah, berdasarkan persamaan matematika atau model matematika yang sudah kita peroleh pada sesi yang lalu, kita telah menemukan solusi numerik persamaan diferensial dari benda jatuh itu dengan menggunakan metode Euler. Algoritmanya adalah yang pertama, kita harus menentukan kondisi awalnya, Y, yaitu ketinggian, V, kecepatan, T, waktu, M adalah massa benda, bola, A adalah cross section dari bola, ini berupa lingkaran, CD adalah koefisien hambat udaranya, rho adalah kerapatan udara di udara, dan H adalah time step-nya. Nah, ini kita tentukan dulu. Kemudian mulai loop, kita looping apa? Yang pertama kita hitung A. A adalah ini berarti A0. A0, V-nya V0. Seperti itu. Kemudian kita outputkan. Output itu bisa berupa data di monitor, bisa berupa disimpan di dalam array list, tuples. Kemudian kita buat nanti dalam grafik, ini output. Kemudian kita lakukan update, di mana Y dengan metode Euler, Y sekarang adalah sama dengan Y mula-mula ditambah V mula-mula dikalikan dengan H, dan V itu adalah V sekarang sama dengan V mula-mula ditambah A mula-mula dikalikan dengan H. Jadi seperti itu, ini V-nya sudah V1, ini Y1, ini Y0, V0, V0, A0, seperti itu, dan seterusnya, sehingga nanti ketika kita hitung V-nya ini sudah V1 ya, A-nya A1, nanti akan dipakai untuk menghitung A2, akan dihitung untuk menghitung Y2, akan dipakai untuk menghitung V2, dan seterusnya. Kemudian T-nya kita increment ditambah dengan 0,01 ya, 0,01 sekon. Kemudian kita looping sampai T-nya T maksimum seperti itu. Oke, coba kalau kita bikin sebuah program dalam Python seperti apa? Kita akan mulai langkah-langkahnya dengan menggunakan metode Euler ini. Ya, step by step ini saya mengingatkan saja. Mestinya ini sudah Anda pahami dengan seksama ketika Anda belajar di pemrograman komputer yang lalu. Tentukan kondisi awal Y, V, T, M, A, C, D, dan rho dan H. Ini kita tentukan dulu Y-nya berapa. Sesuai dengan persoalan adalah Y-nya 2000, ketinggian mula-mulanya, V-nya 0, G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, CD-nya 0,46, M-nya adalah 3,9 kali 10 pangkat min 3, ini karena gram, kita sebut dalam kilogram. Satuannya harus kita perhatikan dengan seksama agar tidak keliru. R-nya adalah 7,5 mm atau 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Rho-nya, kerapatan udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik. H-nya adalah 0,01. Ini saya menggunakan 0,1 nggak ada masalah ya. Nanti saya buat 0,1 dulu biar tidak terlalu panjang datanya. T-nya 0 ya, T-nya 0, mula-mula 0 sampai T-nya saya buat 25, ini adalah 15.
saya memperpendek hanya selang waktunya tapi memperpanjang Tmax-nya, nggak ada masalah. Ini hanya angka saja, nanti kita lihat hasilnya. Kemudian kita akan menghitung nanti adalah A ya. A itu butuh CD kalikan rho dikalikan dengan A kalikan dengan V kuadrat per 2M. Nah, ini kemudian yang tidak berubah, yang konstan akan saya buat dalam satu konstanta, yaitu K. Ya, K sama dengan CD kalikan dengan rho dikalikan dengan A per 2 kali M. A-nya apa? A-nya adalah cross section dari bola, yaitu pi r kuadrat. Saya menggunakan modul math ya, library math ini. Anda import dulu math ya. Nah, kalau tidak nanti nggak akan bisa. Pi-nya 3,14 itu bisa kita ambil dari math.v. Ini adalah fungsi bawaan dari modul math ini. R-nya adalah jari-jari dari bola. Ini R bintang-bintang 2 itu artinya adalah R kuadrat ini. Ini adalah R kuadrat. Seperti itu. Nah, ini adalah K tadi adalah konstantanya. Vn, saya akan membuat variabel Vn untuk mengambil nilai dari V ini ya. Nanti untuk menghitung V numeriknya, dan Yn adalah Y numeriknya, seperti itu. V dan Y. Ini Vn sama dengan V, artinya Vn mula-mula sama dengan V ini. Ya. Yn sama dengan Y sama dengan Y di sini. Nah, ini print ini adalah hanya untuk penanda saja, header dari data kita. Nah, kita masuk ke looping ya, kita masuk ke loop step kedua, hitung A ya. A tadi apa? A itu K V kuadrat min G. Nah, ini K V kuadrat min G. Nah, ini AN-nya ya. Kita sampai dengan langkah ketiga. Langkah keempatnya apa? Output. Kita outputnya. Kita bisa membuat outputnya berupa print seperti ini ya. Berupa print, artinya ini adalah output untuk T, Yn, Vn, dan An sesuai dengan perintah seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah update Y. Y itu diupdate Y sama dengan Y mula-mula tambah V kali H. Yn, ini karena Y numerik adalah sama dengan, ini plus sama dengan itu berarti Yn plus Vn dikalikan dengan H. Jadi Yn sekarang itu sama dengan Yn mula-mula ditambah dengan Vn kalikan dengan H. Ini berarti Yn itu sudah Yn1. Y1 ini sama dengan Y0 tambah V0 dikalikan dengan H. V-nya baru kita update. V1 sama dengan V0 ditambah dengan A0 dikalikan dengan H. Maka dalam pemrograman nulisnya seperti ini ya. Vn plus sama dengan An dikalikan dengan H. T-nya kita increment karena kita gunakan T-nya. T-nya kan kita gunakan untuk memfilter atau membuat batasan dari T-nya. Kalau T-nya sudah Tmax, melampaui Tmax ya, maka dia nanti akan berhenti seperti itu. Boleh nggak misalnya while init bukan T-nya, tapi misalnya Y misalnya? Boleh. Jadi ketika misalnya Y-nya sudah sampai di tanah, Y-nya sudah kurang dari 0, maka berhenti. Boleh juga seperti itu. Nah, ini bergantung dari persoalan yang sedang kita kaji seperti itu. Nah, ini sudah incrementnya, loopnya selesai ketika T-nya lebih besar dari Tmax-nya. Jadi ketika T-nya lebih kecil, maka dilakukan. Ketika T-nya lebih besar, maka dia akan selesai. Jadi selesai seperti ini. Nah, ini adalah contoh program yang sangat simpel, bukan? Dari persoalan ini sangat simpel, tapi bukan ini yang dimaksud dalam komputasi. Nah, yang dipentingkan dalam komputasi nanti ini ya, data T, Yn, Vn, dan An-nya seperti apa. Coba kita run, hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita ingin mencoba untuk melihat bagaimana hasil dari program kita run. Ya, kita run di sini. Ini adalah Euler 1. Nah, kalau kita run, hasilnya akan seperti ini. Ya, kita akan memperoleh data T, kemudian Yn, kemudian kolom berikutnya adalah Vn, dan kolom berikutnya adalah An seperti itu. Nah, ini
nanti mula-mula kita cek apakah program kita sudah benar atau tidak datanya. Ya, ini T-nya 0 mula-mula betul ya. Y-nya, Y mula-mulanya adalah 2000, kemudian V mula-mulanya 0. A, percepatan dari sistemnya adalah min 9,8, betul, arahnya ke bawah. Ini V-nya juga 0 karena tidak ada kecepatan awal. Ini berarti sudah benar. Kemudian lanjut untuk H, T sama dengan H atau T sama dengan 0,1 sekon, itu ketinggiannya masih 2000, ini bergerak sedikit. V-nya sudah min 0,98, arahnya ke bawah, berarti A-nya juga min 9,78, ini juga arahnya ke bawah, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini YN-nya ketinggiannya akan semakin kecil ya, 199, 198 seperti itu. VN-nya dia akan semakin membesar dengan arah ke bawah. Ini min 4,5, min 6, min 7, min 8, min 9 seterusnya. A-nya juga dia akan semakin kecil ya, walaupun arahnya tetap ke bawah seperti itu. Ini ya, kalau kita lihat ini min 1, min 0, ini hampir 0 ini seperti itu. Nah, kecepatannya 27, ini pada detik ke-6 seperti itu. Nah, ini terus sampai ke bawah. Kalau kita amati misalnya ini adalah 12 misalnya min 0, ini semakin mendekati 0 ya, mendekati 0. Nah, ini sudah hampir 0, min 0, ini min 9 pangkat min 5, ini kira-kira seperti ini. Oh, ternyata kalau kita lihat pada detik ke 17,79, 17,7, 17,8, ternyata ini sudah mulai kecepatannya ini konstan nih, 27,993 terus ini 9,93 nih, sudah mulai konstan seperti itu. Percepatannya itu mulai 0 ya, mendekati 0 seperti dalam numerik, mendekati 0 seperti ini. Loh, kalau ini berarti kalau terus sampai ke bawah pada ketinggian 1448, ternyata kecepatannya sama nih, kecepatannya hampir sama, mendekati 27,993. A-nya percepatan sistemnya adalah dia mendekati 0 seperti itu. Oh, artinya kalau seperti ini kita memahami bahwa ketika benda itu dijatuhkan dengan tanpa kecepatan awal dan dengan memperhatikan hambatan udara, maka ternyata kecepatannya dia akan menuju pada kecepatan terminal, kecuali kalau dia sudah sampai ke tanah terlebih dahulu ya. A-nya nanti akan menuju 0. Berarti ini adalah, kalau kita lihat di sini, kecepatannya ini yang paling maksimum berapa? 27,993 ini kira-kira. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan terminal atau kecepatan akhir, kecepatan maksimumnya. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat, kalau kita dalam komputasi kemudian kita melihat data seperti ini, kita akan sangat sulit ya memahaminya. Maka dari itu diperlukan bagaimana kalau data ini kita modifikasi untuk dapat ditampilkan dalam grafik. Boleh nggak kalau saya mengcopy kemudian kita tampilkan di Excel? Boleh juga, tapi bekerja 2 kali. Kita melakukan pemrograman di mana kita akan mengubah data yang bentuknya tabulasi seperti ini, angka-angka seperti ini, kemudian kita visualkan. Di dalam pemrograman komputer Anda telah diajari bagaimana cara memvisualisasi data. Nah, kita akan lakukan agar apa? Agar kita dapat mengamati fenomena benda jatuh dengan hambatan itu dengan lebih baik. Nah, kita akan memodifikasi program gerak benda jatuh dengan hambatan dengan Euler ini ya, dengan menggunakan menambahinya untuk memvisualkan. Jadi kita akan memvisualkan Y dengan V misalnya. Seperti apa? Nanti kita akan coba lihat. Ini adalah
program yang pertama yang sudah saya modifikasi untuk melakukan visualisasi. Saya menambahkan Matplotlib karena ini adalah library atau modul yang sangat berguna PyPlot ini untuk menggambarkan, memplot dari data-data mengenai ketinggian dan kecepatan dari bola itu. Maka pertama kali saya akan melakukan import dari Matplotlib ini. Berikutnya, ini untuk data-datanya sama persis seperti yang sudah kita kita dapatkan. Kemudian kita akan menambahkan variabel TT, YYN, VVN, dan AN ini dalam bentuk tuples. Anda boleh menggunakan list, boleh, tapi saya menggunakan tuples atau array di sini. TT ini nanti untuk saya variabel ini untuk menghimpun data waktu, YYN untuk menghimpun data ketinggian Y, ini adalah VVN untuk menghitung data V, AAN nanti kalau mau dipakai untuk menghitung atau menampung data dari percepatan. Ininya sama persis. Nah, bedanya dengan yang pertama, kita menambah ini ya sebagai output. Jadi output yang di sini hanya print T, YN, VN, AN, kemudian kita akan menambahi untuk mengappend. Append itu adalah menambahkan ke dalam list atau tuplesnya. Ya, kita tambahkan di list T-nya. T itu kita tambahkan ke dalam list TT, ya. Kemudian YN ke YYN, VN ke VVN, AN ke AAN. Nah, dengan demikian karena Matplotlib dalam plottingnya itu membutuhkan list untuk menggambarkannya atau array untuk menggambarkannya, maka kita harus menambahkan di sini. Ini langkah untuk outputnya. Tadi saya sampaikan outputnya boleh berupa cetak di layar, monitor, ataupun misalnya disimpan dalam list atau apapun, misalnya ke printer dan sebagainya. Tidak ada masalah, itu sebagai outputnya. Untuk berikutnya ini sama persis, nggak ada perbedaan dari metode Euler-nya, hanya kita menambahkan untuk keperluan untuk menggambar, memvisualisasikan seperti itu. Nah, kita akan menggunakan dua window untuk menggambarkan ini, window pertama dan window kedua, di mana yang window pertama itu menggambarkan velocity versus time, jadi kecepatan dengan waktu, sedangkan yang kedua itu berkaitan dengan posisi terhadap waktu. Nah, Anda ingat kembali bagaimana subplot itu 211, ini ada 2 baris, kemudian ini 2 baris, ini kolom baris pertama, ini baris keduanya seperti itu, subplot. Nah, ini saya menggunakan saja plot ini. Yang kita plot adalah TT-VVN, artinya kita sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah V, seperti itu. Saya nggak menggunakan parameter macam-macam, ini hanya untuk contoh saja, silahkan nanti Anda kembangkan lebih lanjut seperti apa. Nah, kemudian saya menggunakan grid, ini judul, X label, dan Y labelnya, saya kira Anda sudah tahu. Sedangkan untuk yang plot kedua, saya memplot adalah YVST atau posisi ketinggian bola terhadap waktu. Nah, nanti juga sama seperti itu. Nah, coba kalau ini kita run, hasilnya seperti apa. Datanya nanti akan masih muncul. Oke. Nah, ini adalah hasil plotting atau visualisasi dari gerak benda jatuh dengan hambatan. Ini dengan hambatan misalnya ya. Saya tambah dulu. Ini dengan hambatan. Tadi keliru ya. Kita tambah dulu. Kita revisi. Oke, kita run ulang. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Dibanding kalau Anda itu mempelajari atau melihat fenomena fisika dengan melihat data tabel ini, angka-angka ini, tentu akan lebih mudah jika kita memahami fenomena ini berdasarkan visual grafik seperti ini. Mari kita coba lihat bagaimana
kita bisa menganalisis dari grafik ini ya. Yang pertama ini adalah grafik benda jatuh dengan hambatan. Ini adalah T, waktu, ini adalah velocity. Kalau Anda lihat berdasarkan grafik ini ya, mula-mula kecepatannya 0. Kemudian dia akan naik, besarnya akan naik, arahnya ke bawah, negatif. Terus sampai dia akan dipercepat sampai pada suatu saat dia kecepatannya akan tetap. Ya, kecepatannya akan tetap. Ketika dia sampai di sini pun dia sudah mulai tetap nih, ini mulai tetap. Sini kayak lurus seperti itu. Nah, apa maknanya? Ketika velocity kemudian dia tidak ada slope, ya slope-nya 0, artinya apa? Anda dapat menyimpulkan apa dari grafik seperti ini? Artinya, mulai di sini ketika dia itu landai, ketika dia itu lurus mendatar horizontal seperti ini, slope-nya 0, artinya dia tidak ada percepatan atau percepatannya mendekati 0. Loh, kalau begitu V-nya akan selalu seperti ini. Iya. Dalam perhitungannya ketika benda telah mengalami kecepatan terminal atau kecepatan maksimum, kecepatan tertinggi ketika benda dijatuhkan dengan hambatan itu, maka dia akan ke bawah itu dengan kecepatan yang sama. Ingat, slope ini menunjukkan percepatan. Ya, slope ini menunjukkan percepatan. Ini dia seperti ini. Ya, dia diperbesar seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang kedua, kita akan melihat bahwa ini posisi terhadap waktu, ya, posisi terhadap waktu. Posisi terhadap waktu juga demikian. Loh, ternyata dia pada saat di sini, ya, di sini dia sudah lurus nih. Dia sudah lurus seperti itu. Kalau dia lurus, maka slope-nya konstan nih. Ini slope-nya akan sama. Kalau slope-nya sama, berarti dia apa? Kecepatannya sama. Nah, ini kan kalau kita nggak usah lihat datanya pun, lihat data angka, kalau dengan melihat grafik ini, kita akan dapat melihat bagaimana kita bisa memahami bahwa benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal, misalnya bola, kemudian kita perhatikan gaya hambat udaranya, maka pada suatu saat dia akan mengalami kecepatan terminal. Kapan terjadi? Di sini ketika kira-kira pada detik ke 10 sampai ke 15 sudah memulai lagi. Sudah mulai untuk dia landai seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ini kapan harusnya di sini kan? Cuma di sini seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana memahami fenomena itu. Nah, tugas Anda adalah coba gambarkan A-nya. Ya, gambarkan plot grafik A-nya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas Anda adalah tolong nilai dari Y, V, dan A itu dibandingkan dengan nilainya yang Anda peroleh dengan menggunakan metode analitik. Coba dibandingkan bagaimana hasilnya, berapa kesalahannya. Nanti saya tunggu di dalam Google Classroom kita, silahkan diunggah hasilnya, program dan hasilnya seperti apa. Gitu. Nah, apakah bisa Pak ini misalnya grafik ini kita zoom? Bisa. Misalnya kita pengen melihat sebenarnya pada titik ini itu seperti apa grafiknya gitu. Nah, ini kita bisa melihat nih. Oh, dia masih turun sebenarnya. Ya, dia masih turun seperti ini. Ini masih turun kan? Berarti detik ke 7,9 masih turun. Seperti itu. Kalau misalnya kita pengen melihat ini sebenarnya pada detik ke 10 sampai 15 seperti apa? Ya tinggal gini aja. Oh, ini sudah hampir landai kan? Nah, seperti itu. Oh, berarti kalau begitu kira-kira pada detik ke sini itu sudah mulai benda itu mengalami kecepatan terminal atau kecepatan paling maksimum akibat ada hambatan udara.
Oke, kemudian tugas Anda seperti tadi saya sampaikan, tolong cari nilai A, percepatan benda, tolong cari V, kecepatan benda, A percepatan, V kecepatan, dan posisi dari benda dengan menggunakan metode analitik yang sudah saya tugaskan Anda, persamaannya Anda tak minta untuk menyelesaikan itu. Kemudian bandingkan dengan yang numerik. Nah, apakah ada masalah? Apakah besar sekali masalah? Errornya besar? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara solusinya. Kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Silakan dikerjakan untuk membuat plot grafik A versus time, percepatan versus time. Kemudian Anda hitung berdasarkan program itu, membandingkan antara metode analitik dengan metode numeriknya. Oke, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.